Interaksi sosial itu bukan di buku. Wah, bayangin dengar kalimat sekuat itu langsung di dalam kelas. Kita kan sering banget ya terjebak sama metode hafalan yang benar-benar kering. Murid cuma disuruh mantengin teks di buku cetak tanpa ngerti esensinya apa. Tapi hari ini kita bakal lihat pendekatan yang beda banget. Kita bakal langsung terjun ke realitas yang hidup dan penuh warna di sebuah daerah bernama Cisolok di Sukabumi. Pendekatan yang energik ini digagas sama seorang pendidik namanya Pak Yanto yang pokoknya nolak keras deh pakai cara ngebosenin buat ngajak. Selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah strategi pembelajaran lokal yang sangat spesifik, tapi dampaknya itu benar-benar universal. Kita akan kupas tuntas gimana sih konsep sosiologi yang abstrak, yang biasanya cuma jadi teori rumit di awang-awang, bisa diubah jadi pengalaman nyata sehari-hari buat siswa SMP di Cisolok. Ini tuh bukan cuma teori pendidikan biasa loh, ini contoh brilian gimana mengkontekstualisasikan pelajaran 100% dengan lingkungan sekitar. Sampai-sampai murid bisa mikir, loh ini kan yang tiap hari saya lihat. Nah, ini dia peta jalan kita untuk hari ini. Pertama, kita bahas soal belajar dari lingkungan sekitar. Terus yang kedua, 4 bentuk interaksi sosial. Ketiga, syarat interaksi dengan metode kontak. Keempat, kita masuk ke simulasi pasar Cisolok Mini. Dan terakhir, kelima, kita lihat nilai karakter anak Cisolok. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama kita, belajar dari lingkungan sekitar. Oke, jadi masalah universal para pendidik dimanapun itu biasanya sama. Gimana sih caranya ngakalin proses belajar biar nggak cuma sekedar ngapal? Karena jujur aja, hafalan itu jarang banget bertahan lama di kepala. Kenapa? Ya karena nggak ada ikatan emosional atau manfaat praktis yang dirasain sama murid. Coba deh kita bandingin. Bayangin cara lama. Guru ngomong dengan nada datar, anak-anak, interaksi sosial adalah hubungan antara orang dengan orang. Murid mungkin nyatet, tapi besoknya pasti lupa. Nah, bandingin sama versi deep learning ini. Gurunya melempar pertanyaan pancingan. Kenapa ya Pak Asep tukang sayur Cisolok bisa kenal sama Ibu Siti penjual ikan di Palabuhan Ratu? Terus, kenapa pas ada kerja bakti di Pantai Cimaja, semua warga pada ikutan? Bam! Jawabannya, ya interaksi sosial. Konsep yang tadinya ngebosenin, sekarang jadi benar-benar nyata. Lanjut ke bagian kedua, 4 bentuk interaksi sosial. Sekarang, gimana caranya materi yang biasanya ngabisin puluhan halaman buku ini dipetakan langsung ke realitas warga Cisolok? Keren banget loh. Pertama, kerjasama. Daripada pakai definisi panjang lebar, contohnya langsung aja, kerja bakti bersih-bersih Pantai Cimaja tiap Jumat pagi. Hasilnya apa? Pantai bersih, turis datang, ekonomi jalan. Mantap kan? Kedua, persaingan. Gak usah jauh-jauh kasih contoh perusahaan multinasional, cukup lihat pedagang seblak di alun-alun Cisolok yang lagi saingan bikin seblak paling enak dan paling murah. Ketiga, akomodasi alias berdamai atau beradaptasi. Contohnya sangat membumi, warga Cisolok dan nelayan Palabuhan Ratu ngatur jadwal pakai jalan raya, biar angkot dan motor nggak macet parah pas lagi musim ikan. Terakhir, pertentangan. Perselisihan batas kebun nih antara warga Kampung Cengkuk dan Kampung Pangguyangan, diselesaikannya nggak pakai ribut, tapi lewat musyawarah di balai desa. Poin pentingnya di sini, murid itu nggak butuh contoh dari luar negeri, soalnya semuanya udah ada di halaman rumah mereka sendiri. Masuk ke bagian ketiga, syarat interaksi pakai metode kontak. Nah, kalau bentuknya udah paham, gimana caranya murid bisa ingat apa aja syarat terjadinya interaksi? Disinilah Pak Yanto bikin jembatan keledai yang super cerdas. Kontak. Kita bedah ya, huruf K untuk kontak. Kayak pas murid Cisolok papasan sama tukang ojek di terminal. Terus O, orang. Pastinya minimal harus ada 2 orang dong. Kalau Anda ngomong sendirian di tengah kebun ya itu bukan interaksi namanya. N untuk niat. Harus ada niat mau jual beli, kerja bakti, atau belajar kelompok. Terus T, tujuan. Apa sih goalnya? Biar kampung bersih atau dapat nilai bagus. Lanjut A, aksi. Harus ada tindakan nyata, entah itu ngobrol atau bantuin angkat barang. Dan terakhir K, komunikasi. Pakai bahasa yang sama-sama nyambung, mau itu bahasa Sunda khas Cisolok atau bahasa Indonesia. Akronim ini simple, nancep banget, dan bikin syarat sosiologi yang kaku jadi gampang banget diingat di luar kepala. Oke, sekarang bagian keempat, simulasi pasar Cisolok Mini. Teori udah hatam, tapi yang namanya pembelajaran mendalam itu butuh aksi nyata. Yuk kita lihat aktivitas 25 menit yang berhasil nyulap ruang kelas jadi pasar Cisolok Mini. Ada 4 langkah seru di sini. Langkah 1, pancingan. Guru ngelempar skenario, misal nih kalian jadi pedagang, mau jual apa dan gimana biar dagangannya laku keras. Langkah 2, simulasi. Kelas langsung dibagi-bagi, ada yang jadi kelompok pedagang sayur, pembeli dari SMP, sampai pemilik warung seblak. Nah, langkah 3 nih yang paling pecah, main peran selama 10 menit.
4 bentuk interaksi yang kita bahas tadi dimainkan langsung. Pedagang sayur kerjasama dengan warung seblak, pembeli nawar harga sampai ketemu titik akomodasi. Terus kalau ada yang komplain seblaknya keasinan, terjadilah pertentangan yang harus diselesaikan, misalnya dengan diganti baru. Terakhir, langkah 4, refleksi. Murid diajak diskusi soal apa yang mereka rasain dan apa susahnya komunikasi tadi. Garis bawahnya penting nih, gurunya menilai dari gimana murid main peran dan merefleksikan kegiatannya, bukan dari seberapa jago mereka silang jawaban A, B, C, D di kertas. Ini baru namanya evaluasi yang sesungguhnya. Dan ini dia ada sedikit rahasia dapur dari pendidik kita. Tips buat Bapak atau Ibu guru. Cobain deh bawa uang mainan pecahan 5 ribuan buat simulasi jual belinya, terus siapin hadiah kecil-kecilan kayak permen buat kelompok yang paling kompak. Kelihatannya sepele ya, tapi trik-trik kecil kayak gini terbukti sukses besar, bikin kelas jadi super antusias, dan simulasinya benar-benar hidup. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Nilai karakter anak Cisolok. Terus buat apa sih repot-repot bikin simulasi dan metode kayak gini? Jawabannya simple, karena pendidikan itu bukan sekedar nyumpulin informasi ke otak anak, ini tentang ngebentuk manusia seutuhnya. Strategi yang dilokalisasi ini punya dampak jangka panjang yang luar biasa buat karakter anak-anak di sana. Ada 3 nilai utama yang langsung tertanam. Pertama, gotong royong. Ini kelihatan banget dari kebiasaan kerja bakti di pantai tadi. Kedua, saling menghargai. Murid jadi paham kalau di pasar kehidupan nyata, nawar harga itu sah-sah aja, tapi pantang banget bersikap kasar ke sesama. Ketiga, musyawarah. Kalau ada konflik kayak urusan batas kebun di Cengkuk tadi, solusinya bukan adu jotos di jalan, tapi diselesaikan baik-baik di balai desa. Jadi, lewat belajar sosiologi pakai lingkungan sekitar, secara nggak langsung kita lagi ngelatih mereka buat jadi warga negara yang jempolan di komunitasnya sendiri. Keren kan? Nah, itu dia kesimpulan ulasan materi kita hari ini. Kalau guru di Cisolok aja bisa ngerubah konsep sosiologi yang super kaku, jadi petualangan sehari-hari yang seru banget buat murid-muridnya, coba deh bayangin apa yang bisa Anda lakuin di daerah Anda sendiri. Jadi pertanyaan saya buat Anda, interaksi sosial lokal apa sih di kota atau daerah Anda sendiri yang kira-kira bisa banget dijadiin alat buat ngajar dan belajar lebih mendalam? Mulai sekarang, coba perhatiin lagi lingkungan sekitar. Karena seringnya, ruang kelas terbaik dan materi yang paling berharga itu justru udah ada tepat di depan pintu rumah kita sendiri. Terima kasih banyak udah ikut menyimak ulasan kita kali ini, dan pastinya teruslah menggali lebih dalam.